Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nurul Hikmayani. I'm from 4D class English Education Department. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan lingkungan fisik kelas dan juga pengaturan tempat duduk siswa. Oke, kita masuki bagian yang pertama. Yang pertama yaitu pengaturan lingkungan fisik kelas. Lingkungan sebagai salah satu faktor terpenting dalam belajar mempengaruhi pendidikan. Di samping itu, diperlukan adanya sistem pendidikan dengan tujuan pembentukan karakteristik siswa, karena proses belajar diperoleh melalui lingkungan tempat siswa berada sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Lingkungan fisik kelas berkaitan dengan penciptaan lingkungan yang baik dengan mendesain tempat duduk siswa supaya tercipta suasana kelas yang mampu mendorong siswa belajar dengan baik dan efisien. Seorang guru hendaknya mampu menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan peserta didik dengan teknik motivasi yang akurat serta menciptakan kontribusi iklim kelas yang sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah praktis yang ditempuh dalam pembentukan lingkungan fisik kelas. Yang pertama, ada lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat, karena kebersihan kelas berpengaruh pada kesehatan siswa. Yang kedua, ada kelas adalah tempat siswa melakukan sebagian besar kegiatannya sehingga berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kelas hendaknya menjadi suatu tempat yang indah dan menyenangkan, sehingga dinding dihidupkan dengan hasil pekerjaan siswa, karena benda di dalam kelas mampu menyampaikan pesan serta menjadi bulir vokal kegiatan belajar. Ada yang keempat, yaitu tanggung jawab tentang keadaan fisik kelas ditanggung bersama, sehingga siswa ikut aktif membuat keputusan mengenai dekorasi, pameran, dan sebagainya. Dan yang kelima, pertimbangan tentang lingkungan fisik kelas meliputi penataan, dekorasi, gambar, dan fenomena yang dinamis. Yang terakhir, lingkungan fisik kelas harus mengandung unsur kesehatan yang meliputi peredaran udara, pencahayaan, dan jarak papan tulis dengan siswa, karena terdapat hubungan yang erat antara lingkungan fisik kelas, iklim emosional, dan moral seluruh siswa. Oke, sekarang kita masuki bagian yang kedua. Yang kedua yaitu pengaturan tempat duduk siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar serta memerlukan tempat duduk yang tidak mengganggu siswa karena kurang aman atau tidak nyaman dipakai. Jika siswa duduk berjam-jam di tempat duduk dengan keadaan tidak cukup aman dan tidak nyaman, mereka tidak akan dapat berpikir tentang pelajaran tersebut dan terus-menerus merasakan siksaan sebagai akibat dari tempat duduk yang tidak nyaman. Nah, di sini saya akan memberikan di antara aspek yang perlu diperhatikan mengenai tempat duduk, di antaranya yang pertama ada segi keamanan. Guru atau murid yang menempati tempat duduk tersebut benar-benar merasa aman sehingga tidak perlu khawatir akan jatuh atau celaka. Dengan demikian, mereka dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Yang kedua ada segi kenyamanan. Kenyamanan di sini bukan berarti tempat duduk itu harus empuk, tetapi jika mampu demikian tidak masalah, melainkan tempat duduk tersebut cukup enak digunakan. Dilihat dari dari alas yang diduduki harus datar dan jangan sampai miring, mempunyai sandaran, tidak terlalu ke depan atau ke belakang. Perbedaan tinggi antara tempat duduk dengan tempat penulis harus memadai. Dan yang ketiga ada segi ukuran. Agar merasa aman dan nyaman, sebaiknya diperhatikan kondisi tempat duduk yang memenuhi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tempat duduk guru lebih tinggi dari tempat duduk siswa, agar guru mudah mengawasi setiap kegiatan siswa. Yang kedua, ada meja dan kursi untuk siswa sebaiknya terpisah
Bentuknya sederhana, ukuran daun mejanya adalah standar, tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa, tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan macam-macam pengaturan tempat duduk siswa. Yang pertama, pengaturan tempat duduk tipe formal atau berderet. Nah, jenis pengaturan tersebut kadang-kadang mengurangi kemampuan belajar siswa karena membuat guru mempunyai otoritas mutlak dan membuat siswa tergantung pada guru dan tidak terjadi komunikasi kelompok. Yang kedua, pengaturan tempat duduk atau tipe berkelompok. Pada tipe tempat duduk ini, siswa lebih mudah berkomunikasi tanpa terbatas, sehingga terjadi interaksi dan tolong-menolong antar anggota, dan unsur penting dalam tipe ini yaitu kepemimpinan dan kerjasama. Hal yang diperhatikan guru adalah anggota tiap kelompok tidak lebih dari 6 siswa dengan seorang pemimpin dan posisi guru adalah sebagai pembimbing kelompok. Yang ketiga yaitu pengaturan tempat duduk tipe tapal kuda. Tipe tempat duduk tapal kuda menggambarkan otoritas guru dan memisahkan guru dari semua kelompok, namun tetap memberikan pengawasan pada setiap anggota kelompok. Tipe ini mempermudah konsultasi dan komunikasi antara guru dan siswa. Namun, formasi ini akan memakan banyak waktu ketika setiap anggota kelompok harus mempresentasikan tugas pada anggota kelompok lain atau memerlukan adanya diskusi antar anggota karena harus mengubah formasi tempat duduk. Dan yang terakhir, ada pengaturan tempat duduk tipe bundar dan persegi. Tipe meja bundar dan persegi dapat digunakan untuk format pembelajaran diskusi. Pada tipe ini tidak terdapat pemimpin kelompok dan tipe ini sangat sesuai untuk pembelajaran yang memerlukan ingatan atau praktek langsung, seperti pada pembelajaran tari atau olahraga, sehingga siswa dapat leluasa melihat guru dan langsung bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh guru dan atau pelatihnya. Okay, that's all I can say. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.